Perang terbuka pada Puputan Margarana. Markas Resimen MBU DPRI Sunda Kecil dan Kesatuan Pasukan Komando atau Pasukan Istimewa, diberi nama Pasukan Ciung Wanara, dipimpin langsung Letkol I Gusti Ngurah Rai. Dari Munduk Pengorengan Desa Cengana, Buleleng, Pasukan Ciung Wanara melanjutkan perjalanan ke desa basis perjuangan yaitu Desa Marga, Tabanan. Sejak 13 Juli, wilayah Republik Provinsi Sunda Kecil diklaim menjadi wilayah pendudukan atau rekolonialisasi Belanda di luar Jawa. Keputusan Letnan Gubernur Jenderal N0. Mei 1946 menyatakan bahwa sistem administrasi dua keresidenan, Bali, Lombok dan Timor, dihidupkan kembali. Raja-raja di daerah Swapraja menyatakan bekerja sama dan diakui eksistensinya. Sebaliknya, pihak Republik tetap mendapat dukungan dan dipertahankan eksistensinya oleh kaum pejuang Republikan dalam wadah organisasi perjuangan DPRI Sunda Kecil di Bali. Karena itu, pertempuran-pertempuran kecil masih terus terjadi di Bali. Pertempuran agak besar meletus di daerah Jembrana. Semua perahu dan sampan, jukung, milik rakyat di pantai Bali Barat, dikumpulkan oleh pihak Belanda agar tidak menjalin kontak dengan Pulau Jawa. Selain itu, pesawat udara Belanda giat mengadakan patroli di atas Selat Bali, dan kapal perangnya tampak berlabuh di pangkalan laut Gilimanuk dan pantai barat Bali yang berjarak 6 hingga 7 km dari Banyuwangi, Jawa Timur. Pada tanggal 3 Agustus 1946, jam 9.10 pagi, sebuah kapal motor Belanda datang dari Bali menuju pantai Watu Dodol, Banyuwangi Utara, dan melepaskan tembakan 50 kali dengan mitralyur antara jarak 300 meter. Rakyat tidak memberikan perlawanan, oleh karena itu korban dan kerusakan tidak ada. Setelah gagal menyeberang ke Jawa untuk melaporkan perjuangan di Bali dan meminta bantuan senjata beserta personil pasukan, maka induk pasukan pimpinan Letkol Ngurah Rai mengalihkan perhatiannya ke Desa Marga, Tabanan. Selain sebagai basis perjuangan dengan persediaan logistik, dengan bergabung di Markas Marga, langkah itu diambil untuk memudahkan kontak dengan pemuda pejuang yang ada di Kota Tabanan dan Denpasar, serta menyusun rencana penyerbuan merebut senjata di tangsi militer dan polisi Nica. Mayor De Bes, Komandan Markas Besar Tabanan menyarankan untuk melucuti senjata di tangsi polisi Nica di Kota Tabanan. Usaha rahasia ini ditugaskan kepada seorang tenaga wanita bernama Ibu Lasti untuk memata-matai posisi polisi Nica di Kota Tabanan. Ibu Lasti berhasil membujuk Komandan polisi Nica yang bernama Wagimin, agar mau memihak kepada Republik, dan membantu pemuda pejuang memperoleh senjata yang ada di tangsi polisi yang dipimpin Wagimin. Bujukan dan ajakan Ibu Lasti disetujui oleh Wagimin. Kemudian, rencana penyerangan ditetapkan, yaitu tanggal 18 November 1946 tengah malam hingga subuh. Satu pasukan TRI dibantu oleh pemuda dari DPRI mengadakan serangan terhadap tangsi polisi di Tabanan, serta berhasil melucuti pasukan polisi Belanda dan merampas senjata berserta amunisi yang tersimpan di sana, tanpa terjadi kontak senjata. Segera setelah merebut senjata, induk pasukan bersama pasukan penyergap meninggalkan Kota Tabanan, dan menjelang pagi sampai di Banjar Ula. Letkol Ngurah Rai menyusun kembali induk pasukan Resimen Sunda Kecil yang berjumlah personil 70 orang dengan senjata api melimpah. Sebagai kekuatan resmi dari angkatan bersenjata untuk mempertahankan wilayah Republik Indonesia di Sunda Kecil, maka dibuat sebuah lencana merah putih dihiasi huruf berbunyi Ciung Wanara yang dilekatkan pada pakaian seragam, sebagian hitam-hitam dan sebagian lagi hijau. Letkol Ngurah Rai memanggil staf pimpinan lainnya, Mayor De Bes, Mayor Wisnu, Mayor Sugianyar dan bekas Komandan Wagimin, membicarakan dan merencanakan siasat perlawanan selanjutnya. Selama pertemuan berlangsung, personil lainnya mengikuti acara hiburan yaitu pertunjukan tari Janger yang didatangkan dari Banjar Tunjuk. Pada tanggal 20 November 1946, sejak pukul 6 Desa Marga sudah dikurung tentara Nica dari arah selatan maupun utara. Selain itu, beberapa truk tentara Nica melintas di Jalan Raya Marga Tunjuk. Di Desa Marga, tentara Belanda sudah mulai meneror penduduk, tua muda, laki perempuan, anak-anak disuruh keluar rumah, semuanya digiring ke pasar dengan ancaman ditodong, ditendang, dipukul agar mau menyebutkan di mana pemuda pejuang berada. Letkol Ngurah Rai mengetahui keadaan ini, dan memerintahkan anggota pasukan untuk mengalihkan tempat ke arah utara pada pukul 8.30 dan mempersiapkan steling di sana, di tengah-tengah sawah yang ditanami jagung dan ketela. Satu pasukan terdiri dari 24 orang tiba dari arah timur, selesai melaksanakan tugasnya untuk menanamkan semangat terhadap rakyat agar setia kepada Republik. Mereka segera menggabungkan diri dengan induk pasukan di bawah pimpinan Letkol Ngurah Rai. Kini, induk pasukan beranggotakan 94 orang. Steling disiapkan, oleh karena persawahan di Umakaang agak berbukit, maka steling diatur secara bertingkat, yang di bawah agak kuat daripada di atasnya. Pihak tentara Belanda sudah mulai masuk mendekati posisi steling pasukan. Pukul 9 tembakan komando tanda memulai serangan berbunyi, yang diikuti dengan tembakan personil pasukan lainnya yang mengakibatkan barisan terdepan pasukan Belanda terkena dan tewas.
Barisan belakang segera mundur sampai ke jalan besar. Dalam waktu 1,5 jam, pasukan Belanda tidak dapat bergerak maju. Ketika pasukan Belanda mundur, pihak pemuda bersorak sambil memekikkan merdeka. Merdeka! Merdeka! Dan pasukan Belanda mundur terus ke arah barat sampai di desa Tunjuk dan ke arah timur sampai di desa Sungi. Untuk membuat medan agak lebih luas, pasukan Ciung Wanara dibagi 3 barisan. Barisan depan, sayap kanan dan sayap kiri. Dan pimpinan berada di tengah-tengah. Pukul 11.30, bantuan pesawat udara tiba. Mula-mula pesawat intai, jenis Piper Cub, berputar-putar yang disusul pesawat pembom dan pesawat tempur. Pasukan darat Belanda maju lagi, dilindungi pesawat-pesawat udara dari atas. Seorang penerbang pesawat intai, dari suku Ambon, tewas tertembak. Pesawat tempur menghujani dengan tembakan mitralyur, bersama-sama tentara Belanda di darat melancarkan tembakan ke arah posisi pasukan Ciung Wanara. Terjadi pertempuran sengit. Sementara itu, bantuan tentara Nica berdatangan dari Buleleng, Jembrana, Gianyar, dan Bangli untuk ikut mengepung pasukan Ciung Wanara. Dari udara tidak henti-hentinya ditembakkan mitralyur, bom dan granat tangan dijatuhkan termasuk juga bom asap dan gas air mata. Ledakan bom-bom asap ini menyebabkan medan pertempuran jadi gelap. Bau mesiu memenuhi seluruh medan. Setiap tentara Belanda yang berani mendekat, terkena tembakan pemuda. Akan tetapi, pihak pasukan Belanda lebih gencar memuntahkan peluru-peluru, senapan mesin otomatis, granat, bom, mitralyur dari pesawat udara sehingga di pihak pasukan Ciung Wanara sudah mulai ada yang tewas kena tembakan musuh. Dari segala penjuru, peluru dan bom datang menghujani posisi anggota pasukan Ciung Wanara. Pada saat itulah, sebuah peluru telah menembus kepala Mayor Sugianyar, menyebabkan dia tewas seketika. Melihat ini, Letkol Rai sangat berang dan dengan perintahnya kepada anggota pasukan agar mereka menuntut balas sampai titik darah penghabisan. Mendengar perintah dari pimpinan, maka seluruh anggota induk pasukan Ciung Wanara maju sambil berteriak puputan! 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 Dari pihak tentara Belanda tidak seorang pun berani maju, sebaliknya anak-anak pasukan Ciung Wanara maju dan mengamuk. Tentara Belanda tidak berani menghadapi mereka satu demi satu, kecuali memuntahkan peluru dari semua jurusan di darat dan dari udara. Akibat semburan banjir peluru ini, satu persatu anak-anak pasukan Ciung Wanara roboh ke tanah dan tewas. Serangan dan pertempuran heroik berlangsung sampai pukul 15. Meski tidak seimbang, pasukan Belanda jauh lebih unggul dari segi kuantitas dan kualitas personil serta teknologi persenjataan. Letkol Ngurah Rai dan pasukannya tidak ingin menyerah dan tetap teguh dengan semangat puputan, seperti telah dilaksanakan oleh Raja Badung dengan pengikutnya pada 20 September 1906, dan Raja Kelungkung dengan semua keluarga dan pengikutnya pada 28 April 1908 dalam perlawanan terhadap Belanda. Letkol Ngurah Rai beserta semua staf dan anak buahnya melakukan puputan, pertempuran sampai titik darah penghabisan untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat nasionalisme, Letkol I Gusti Ngurah Rai dengan staf serta pasukan Ciung Wanaranya membuktikan bahwa semangat puputan yang telah dipamerkan raja-raja tradisional di Bali dengan rakyatnya pada masa silam masih hidup berbaur dengan ideologi modern, dan berkobar dalam dada putra-putra Bali. Meskipun perjuangan di Bali tidak dihiraukan pemerintah RI di pusat, karena sibuk menggelar politik diplomasi, pejuang-pejuang Republik di bawah pimpinan Ngurah Rai terus berperang untuk mempertahankan Republik. Sebaliknya, harus diakui pula realitas yang terjadi bahwa Sunda Kecil telah berlaku pemerintah sipil yang dikuasai aparatur Belanda Nica. Sementara raja-raja sudah menjadi kaki tangan Nica. Dalam suasana demikian, maka andalan hanya tertumpu pada rakyat untuk mendukung perjuangan bersenjata hingga pada titik kulminasinya pada peristiwa pertempuran terbuka di Marga, Puputan Margarana, tersebut. Tentu sudah disadari oleh Pak Rai bahwa jika bertahan di selatan desa Marga dengan kekuatan pasukan yang sebagian besar tanpa latihan militer, maka pasukan segera dapat dihancurkan. Akan tetapi, kehancuran demi melindungi rakyat lebih diterima. Lebih baik mati di pangkuan rakyat Marga daripada lari. Demikianlah, Pak Rai bersama staf dan pasukannya memutuskan bertahan hingga titik darah penghabisan disertai pekik puputan. Puputan! Puputan, sambil maju menerjang musuh. Dan satu persatu roboh tertembus peluru tentara Nica dari darat dan udara. Beberapa orang dari pihak pejuang yang masih hidup, Made Wijakusuma, Ketut Wijana, IB Tantera, Gusti Ngurah Mataram, IB Tamu, Anang Ramli, Nengah Tamu, Cilik, Subroto Aryo Mataram, Nyoman Mantik, Nengah Panjer, IB Kalem, dan Gusti Ngurah Bonjoran, Bayu Pati, melanjutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI dengan taktik yang disesuaikan untuk menghadapi kekuatan sekutu yang didukung penuh militer Belanda.
Pada 22 November 1946, mereka segera menggelar rapat darurat di Desa Buahan, Tabanan, untuk memilih pimpinan organisasi perjuangan MBU-DPRI Sunda Kecil. Pertemuan menghasilkan keputusan darurat, yaitu, 1. Apapun yang terjadi, perjuangan Republik Indonesia Merdeka harus dilanjutkan sampai di titik tujuan terakhir. Dan, 2. DPRI Sunda Kecil melanjutkan perjuangan di bawah pimpinan Made Wijakusuma dan wakilnya Kapten I Gusti Ngurah Mataram serta Ketut Wijana. Puputan Margarana telah memberi arah baru dalam perjuangan masyarakat Bali Sunda Kecil, yang berada di tangan kepemimpinan kaum muda militan yang berhaluan politik. Pergeseran ini telah bertanggung jawab atas keterbukaan yang lebih besar terhadap berbagai strategi yang melibatkan manuver politik, kecerdasan dan diplomasi daripada kekuatan militer semata. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.